Assalamualaikum, shalom, shalom alaikum, om swastiastu, namo buddhaya dan salam kebaikan hanya untuk kita semua. Eh, Ketemu lagi bersama saya Rian Lee, Ketua Umum dan pendiri OSI di channel OSI Indonesia. Seperti biasa rekan-rekan kita ngobrol atau sharing lagi soal ilmu tentang perfilman dan juga teater. Oke, sekarang saya mau bahas tentang berdasarkan pertanyaan teman kita dari WA ya, begini. Bang, tolong dong kasih tahu sejarah ringkas bioskop di Indonesia seperti apa gitu. Baik, Pak. Pertanyaannya bagus juga sih gitu, makanya saya paparkan ya untuk rekan-rekan semua. Di sini bukan maksud saya menggurui, bukan maksud saya pintar sendiri, enggak. Tapi kita di sini sama-sama saling belajar karena hidup adalah belajar. Ya, tapi sebelumnya kita bahas subscribe dulu dong, karena subscribe itu gratis. Ya rekan-rekan, bioskop Indonesia ya. Bioskop Indonesia itu berdiri pertama kali pada Desember 1900 ya. Ingat, Desember 1900. Pertamanya itu di Jalan Tanah Abang 1 di Jakarta Pusat. Dulu waktu itu tiketnya tuh 2 gulden ya, 2 gulden. Gulden itu dalam bahasa Belanda perak maksudnya. Jadi 2 perak ya, atau 2 rupiah bisa dibilang seperti itu. Itu gulden itu waktu zaman Belanda mata uangnya itu. Kalau bioskop zaman dulu tuh bermulanya di lapangan Gambir ya, sekarang Monas. Ya rekan-rekan, bangunannya itu waktu zaman dulu itu, waktu bioskop saat itu ya rekan-rekan, itu dindingnya masih terbuat dari gedek, sedangkan gentengnya itu atau atapnya dari seng atau kaleng begitu ya. Nah, setelah filmnya diputar, itu tuh biasanya filmnya setelah itu dibawa ke beberapa kota lain gitu ya. Bioskop itu waktu itu disebutnya Talbot ya. Nah, Talbot ini merujuk kepada perusahaan bioskop saat itu rekan-rekan. Jadi Talbot ini bukanlah bahasa Belanda sebutan bioskop waktu itu, enggak. Jadi Talbot itu disebutnya merujuk kepada perusahaan yang dipimpin oleh orang yang namanya Schwartz. Orang Belanda pastinya. Tempatnya itu rekan-rekan kira-kira di Kebon Jahe, Tanah Abang. Nah kan akhirnya tuh mengalami kebakaran ya. Sebelum terbakar itu sempat pindah ke Pasar Baru begitu ya. Ada lagi rekan-rekan, bioskop namanya itu Jules Franchise de Calonne. Ini Jules Franchise de Calonne ini ya merujuk kepada si nama pengusahanya itu. Sama seperti tadi. Enggak, beda-beda. Kalau Talbot itu kan nama perusahaan, tapi kalau Jules Franchise de Calonne ini merujuk pada nama orang yang punya bioskop itu tadi begitu. Ya dia juga buka bioskop, usaha bioskop gitu ya. Kalau bioskop de Calonne ini biasanya bisa dibilang cikal bakalnya layar tancap begitu, yang artinya misbar. Ya gerimis bubar begitu. Ya misbar, gerimis bubar. Jadi kan kalau misalnya nonton layar tancap rekan-rekan, kalau misalnya hujan udah bubar semua. Makanya harus cuaca tuh harus bagus begitu ya. Makanya The Calonne ini konsepnya seperti itu rekan-rekan, nggak ada atapnya, cuma layar begitu aja. Tapi dikasih si kursi begitu ya. Ada bioskop lain seperti Elite di Pintu Air, terus Rex di Keramat Bundar, terus ada Cinema di Krekot ya. Ada Capitol di Pintu Air gitu. Rialto di Senen dan di Tanah Abang juga ada. Surya di Tanah Abang tuh. Terus Thalia di Hayamuruk gitu ya. Terus ada lagi Alhambra di Sawah Besar, terus Orion di Glodok. Os Java tuh di Jalan Veteran. Ada juga bioskop Katai atau bisa disebut Chatai di Jalan Gunung Sahari itu. Nah, bioskop-bioskop yang saya sebutkan tadi itu yang bioskop yang ramai dikunjungi waktu periode 1940-an gitu ya. Waktu zamannya Indonesia belum merdeka saat itu, namanya Indonesia tuh sebelum merdeka Hindia Belanda dulu tuh. Film yang diputar saat itu biasanya film genre ini ya, film bisu. Silent film, silent movie yang cuma gerak aja tapi nggak ada dialognya begitu ya, disebutnya itu film bisu rekan-rekan. Karena memang pada saat zaman tersebut film bisu itu emang lagi trennya waktu zaman 1940 itu emang trennya itu tren film bisu. Kalau sekarang kan film bisu tuh udah jarang sekali rekan-rekan gitu ya, hampir semua film ada dialognya begitu. Film yang paling terkenal zaman itu tuh ada Charlie Chaplin tuh, emang zamannya dia saat itu. Ada Zigomar tuh, Tom Mix tuh, ada Eddie Polo, terus Max Linder tuh,
Dan saingannya Charlie Chaplin itu ada namanya Arsène Lupin ya. Tapi tetap aja pada saat itu Charlie Chaplin emang lebih terkenal daripada semua yang saya sebutkan tadi. Emang Charlie Chaplin pada saat zaman tersebut lagi booming-boomingnya lah gitu. Akhirnya rekan-rekan muncullah namanya Bioskop Metropol. Bioskop Metropol ini pertama kali diresmikan di Jakarta pada saat itu berkapasitas 1.700 tempat duduk ya. Itu pada tahun 1951. Wah, itu zamannya Indonesia setelah merdeka gitu. Teknologinya udah mulai ada tuh rekan-rekan, pakai ventilasi peniup dan penyedot. Ada 3 tingkat ya. Tingkat pertama itu kan bioskop, yang lantai kedua tuh ruang dansa ya. Yang ketiga paling atas nih ada kolam renangnya gitu. Pikir-pikir ngapain bioskop ada kolam renang, gue baru denger ya. Tapi emang pada saat itu entahlah gitu, maksudnya apa gitu, ada ruang dansa segala di lantai 2 dan di lantai 3 ada kolam renang. Mungkin itu satu bangunan yang bisa dipakai fasilitasnya berbeda-beda ya begitu. Tapi dipikir-pikir kenapa kolam renangnya di paling atas begitu ya? Kok bikin paling bawah harusnya kolam renang di bawah itu. Kalau dansa di tengah ya nggak masalah sih ya, dansa di nomor 2. Kalau di lantai 3 ya bioskop, harusnya bioskop di lantai 3. Cuma gua nggak tahu deh kenapa mesti kolam renang paling atas tuh di Bioskop Metropol rekan-rekan. Nah, terus habis itu disusul di Yogyakarta di tahun 1955 ada Bioskop Indra namanya. Nah, kalau Bioskop Indra ini ngasih fasilitas tuh di dalam bioskopnya itu ada toko sama restoran. Jadi si penonton bioskop itu bisa beli makanan dan cemilan di situ untuk sambil nonton film. Begitu rekan-rekan. Ya rekan-rekan, pada masa Orde Baru Soeharto itu perfilman tuh dianggap mulai maju-majunya ya. Udah mulai maju pada saat itu di Indonesia. Baik sebagai sarana dan pertunjukan maupun produksi film nasional. Jadi memang pada saat itu ya mulai memuncak lah gitu. Puncaknya itu ya di tahun 1990-an rekan-rekan. Itu produksi film tuh sekitar 112 judul saat itu. Ini udah mulai angka yang fantastis lah bisa dibilang untuk produksi perfilman pada saat itu, dimana memang teknologi nggak secanggih sekarang gitu ya. Dan di tahun 87 waktu sebelum 90-an, jadi 3 tahun sebelumnya di tahun 1987 itu muncul konsep Cineplex. Cineplex itu konsep di mana bioskop lebih dari satu layar. Pada saat itu dimulai Cineplex itu dibuka biasanya di area yang banyak rame ya gitu, misalkan kayak di mall, di pertokoan, terus di dekat-dekat pasar, pokoknya yang tempat anak-anak muda nongkrong lah begitu. Jadi supaya orang-orang nongkrong tuh mau untuk menonton film di bioskop Cineplex itu. Jadi sekarang makin ini ya, dari awal saya cerita sampai kesininya makin maju aja begitu ya. Kita harus bersyukur dan harus bangga bahwa perfilman Indonesia semakin hari semakin maju ya rekan-rekan, kerasa kan. Sineas Indonesia dan hasil karya anak bangsa ini nggak akan kalah sama negara tetangga, jangan khawatir. Nah rekan-rekan, seiring berjalannya waktu di tahun 1990-an itu layar bioskop udah ada 3048 di seluruh Indonesia menyebar tuh ya. Jadi semakin maju dan semakin maju, akhirnya semakin mewabah lah gitu ya, namanya industri perfilman ini semakin oke pada saat itu. Nah bagaimana dengan era 2000-an setelah masuk masa milenium ya, tahun 2000 itu kan masuk milenium 3. Di situ mulai terkenal tuh 2 pengelola bioskop di Indonesia nih. Contohnya seperti 21 Cineplex ya, 21 Cineplex yang mengelola 21, XX1, dan juga ini ya The Premiere. Terus ada jaringan ini ya rekan-rekan, Blitz Megaplex. Akhirnya tuh bioskop-bioskop itu jadi menyebar ke beberapa pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia ya. Dalam artian ya sama seperti tadi waktu tahun 1987 kan begitu. Cineplex itu mulai muncul ya di pusat perbelanjaan. Jadi yang yang distrategikan oleh mereka tuh tempat rame gitu. Supaya penonton juga mau maksudnya minat gitu, ada muncul minat. Sekarang gini aja logikanya, kalau misalkan bioskopnya di tengah hutan mana mungkin ada penonton, tapi masalahnya kan kalau misalnya di tempat ramai kayak di pusat perbelanjaan begitu, otomatis kan orang pasti melihat tuh ada bioskop nih gitu, filmnya bagus-bagus, ayo masuk, nah kan. Jadi begitu rekan-rekan, ya incarannya ya tempat ramai. Rekan-rekan juga kalau mau buka usaha, seperti contoh buka usaha makanan misalnya, ya udah pasti incarannya kan tempat ramai gitu, tempat banyak orang lewat misalnya. Begitupun bioskop ya. Pada saat tahun 2000-an sampai tahun 2005 itu film nasional
kalah dengan film-film internasional ya, film Hollywood masuk ke Indonesia tuh ya. Nanti di next video kita bahas lah bagaimana sih caranya film-film asing itu masuk ke Indonesia tuh. Nanti kita bahas di next video ya. Jadi begitu rekan-rekan, kembali lagi bahwasannya bioskop Indonesia itu perkembangannya seperti tadi yang saya ceritakan, yang saya paparkan. Jadi mulai tahun 2006 sampai saat ini film Indonesia tuh semakin banyak yang tayang di bioskop, semakin maju, dan peminatnya juga semakin oke lah gitu. Keuntungan yang didapatnya nggak sedikit, lebih banyak justru dapat untungnya daripada ruginya gitu. Ya rekan-rekan, sampai di sini aja pembahasan kita ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada noise juga karena ada tetangga yang lagi, saya nggak tahu tuh suami istri berantem apa lagi renovasi rumah karena belum lihat keluar. Ya udah rekan-rekan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan boleh di WA nih ya, atau di email, atau juga bisa di komen. Tapi komen yang baik-baik ya. Ingat UU ITE itu ada. Ya rekan-rekan, sampai di sini, sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam sinema, salam budaya, dan salam perfilman Indonesia. Saya Rian Lee. I love you kalian. Terima kasih.